ada timbul suatu pertanyaan seperti ini. Sebenarnya, apa perbedaan penipuan di dalam hukum pidana dan penipuan di dalam hukum perdata? Tentu, membahas kedua hal ini adalah dua konteks yang berbeda karena diatur di dalam dua kitab undang-undang yang berbeda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, kalau ada suatu peristiwa hukum yang diatur di dalam dua kitab undang-undang, maka di dalam hukum ada disebut doktrin hukum. Itu dikenal istilah reh case atau disebut sebagai pilihan hukum. Dia menyelesaikan secara perdata atau menyelesaikan secara pidana. Tentu itu adalah pilihannya yang perlu kita pahami. Tapi memahami antara perbedaan, ada sedikit prinsip yang berbeda. Tentunya ada perbedaan di dalam prinsip. Yang pertama, di dalam konteks pidana, bahwa penipuan akan terjadi pasti karena ada hubungan hukum. Tidak mungkin tidak. Di dalam konteks pidana, penipuan itu bisa terjadi oleh prakontrak atau pada saat menjalankan, ataupun juga bisa pos sesudah itu. Tetapi kalau dalam konteks perdata itu kan dibatasi. Makanya hal yang dapat membatalkan perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi hal yang dapat membatalkan itu ya teman-teman, perjanjian bukan sebab batal demi hukum, tetapi hal yang membatalkan. Tetapi selama tidak ada gugatan yang membatalkan, berarti tidak ada. Jadi itu yang harus kita pahami di dalam dua konteks, perbedaan penipuan di dalam hukum pidana dan hukum perdata. Semoga apa yang saya utarakan di video saya kali ini bermanfaat untuk kita dan kita tetap mau belajar. Terima kasih.